Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel members tentang seputar broiler. Inilah rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin belajar beternak ayam broiler. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara atau proses pembongkaran sekam atau litter, teman-teman. Jadi pada hari ini umur ayam saya telah berumur 17 hari. Dan juga akan dilakukan pembongkaran sekam untuk dua sekat ini, teman-teman. Pembongkaran sekam untuk litter biasanya saya lakukan pada umur 17 dan 18 hari. Sebelumnya saya pernah juga melakukan pembongkaran atau penurunan sekam untuk litter ini di umur 13 dan 14 hari. Itu tergantung kondisi juga. Di antaranya pertimbangannya adalah ketebalan dari litter atau sekam itu sendiri. Karena litter dan sekam yang tipis tentu fungsinya sebagai penyerap air atau kotoran feses ayam tidak berjalan sebagaimana mestinya, teman-teman. Akibatnya terjadi peningkatan bau amonia di dalam kandang. Amonia yang baunya mulai menyengat tentu tidak aman buat pertumbuhan dan kesehatan ayam. Bisa menyebabkan ayam sakit dan juga bisa menyebabkan ayam mati dalam jumlah yang banyak, seperti pada video saya sebelumnya di kandang close house akibat peningkatan bau amonia di dalam kandang. Pembongkaran sekam di umur 17 dan 18 ini tentu saya mempunyai pertimbangan, yaitu diantaranya bobot ayam. Setelah saya cermati dan saya lakukan sekam, yang saya lakukan penurunan sekam umpamanya di umur 13 dan 14 hari, penurunan sekam di umur 17 dan 18 hari jauh lebih baik dibandingkan dengan umur 13-14 hari, teman-teman. Terutama dari segi ayam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Berarti cara ayam beradaptasi dengan lingkungan ini lebih efektif, teman-teman. Ayam yang umurnya lebih rendah, di saat kita penurunan sekam itu di umur 13 dan 14 hari, tentu atau lebih sering mengalami sakit jika dibandingkan kita melakukan pembongkaran sekam di umur 17 dan 18 hari. Ini bisa jadi terjadi karena ketahanan ayam belum optimal untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sesungguhnya. Bobot umur ayam 17-18 hari sudah mencapai 600 sampai 700 gram. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan juga, teman-teman. Ayam telah mempunyai bobot yang baik untuk kita melakukan pembongkaran sekam ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat cara atau kami melakukan pembongkaran ini. Sekam pertama, ayam kami pindahkan pada lantai yang tidak ada sekamnya. Nanti teman-teman lihat kondisinya gimana, kondisi ayam setelah kita pindahkan ke lantai bambu. Kita pindahkan dengan cara pelan-pelan, diusir dengan hati-hati tanpa menyebabkan ayam stres atau menumpuk satu sama lainnya. Selanjutnya setelah ayam dipindahkan, teman-teman bisa menaikkan tempat minum. Kita tinggikan, teman-teman, tempat minumnya agar tidak mengganggu kita saat melakukan penurunan atau pembongkaran sekam ini. Dan juga memindahkan tempat makan. Lakukan dengan cepat dan hati-hati. Jangan sampai melakukan pembongkaran sekam ini membuat ayam menjadi terkejut. Nah,
Selanjutnya sekam kita tumpuk. Nah, teman-teman bisa melihat kita tarik lantai alat sekam, kita tumpuk di satu tempat seperti ini teman-teman. Kita tarik lantainya alat sekam ini, kita tumpuk sekamnya akan memudahkan kita nantinya memasukkan ke dalam karung. Sekam atau liter ini biasanya kami tidak membuangnya ke dalam kandang, ke luar kandang atau ke bawah kandang. Nah, tapi memasukkannya ke dalam karung. Jika dibuang ke luar kandang, tentu bibit penyakit masih ada di sekitar kandang kita. Apalagi di saat atau setelah hujan, tentu akan menambah atau meningkatkan bau amonia di sekitar kandang. Jika dilakukan terus-menerus seperti ini, pembuangan sekam ke luar kandang juga akan bertambah dan akan membuat bau amonia meningkat teman-teman, dan ini cukup berbahaya. Dan tujuan awal kita untuk mensterilkan bau yang ada di sekitar kandang dan minimalisasi pertumbuhan perkembangan bibit penyakit tidak tercapai. Nih, kita lihat kondisinya sekarang ayam yang berada di lantai bambu teman-teman. Nah, inilah kondisinya. Nah, setelah kita pindahkan ke sini, sedikit padat juga pada lantai ini, tapi tidak masalah, ini cuma sebentar, sesaat, sampai kita melakukan pembongkaran sekam secara keseluruhan. Dengan memasukkan liter yang kita bongkar ke dalam karung, kita bisa langsung memindahkannya ke luar kandang dengan aman tanpa berserakan dengan jumlah yang banyak di sekitar kandang kita teman-teman. Biasanya liter atau sekam ini sudah ada yang beli, yaitu saudara-saudara atau teman-teman kita yang mempunyai usaha batu bata. Sekam sebagai media untuk membakar batu bata sehingga lebih kuat dan tidak mudah patah. Sekam tersebut mereka bakar dan mereka tumpuk di tumpukan batu bata yang telah dicetak. Walaupun harganya murah, biasanya sekitar 1.000 atau 2.000 perak per karungnya, tapi lumayan membantu juga daripada kita memindahkan ke luar kandang. Dengan adanya saudara kita membeli dan memanfaatkannya, ini cukup membantu juga. Nah, selain untuk batu bata, nah, sekam ini juga sering juga digunakan, sekam bekas ini juga sering digunakan oleh saudara kita sebagai media pupuk tanaman-tanaman, biasanya untuk tanaman jahe teman-teman. Nah, dan setelah kita melakukan pembongkaran sekam atau liter pada satu sekat ini, sekat yang kita gunakan sebagai sekat sementara, nanti kita buka lagi teman-teman. Begitu juga untuk tempat minum dan tempat makan, kita rapikan lagi dengan jarak dan ketinggian tempat minum kita atur lagi teman-teman. Tempat makan yang teratur akan memudahkan kita nantinya untuk memberi pakan ayam. Nah, ini cara memasukkannya teman-teman. Kita menggunakan cangkul yang kita bikin sendiri, cangkul dari kayu. Nah, terus kita ini sebagai, kalau cangkul biasa atau cangkul besi mungkin tidak cocok kita gunakan di dalam atau saat melakukan pembongkaran. Jadi kita buat sederhananya dan kita fungsikan untuk cangkul di dalam atau saat kita membongkaran sekam ini teman-teman. Nah, beginilah caranya kita masukkan ke dalam karung. Di karung yang telah penuh kita ikat atau kita jahit dengan menggunakan tali rampia. Dari segi biaya dan waktu lebih banyak jika kita melakukan pembongkaran sekam di umur 17 dan 18 hari teman-teman.
Namun dari hasil yang didapat setelah kita melakukan penurunan sekam ini di umur 17 dan 18 ini tentu lebih baik dari umur yang lebih rendah. Nah, dan biasanya saya menghabiskan lebih kurang 200 karung teman-teman, karung besar, bukan karung pakan ayam untuk satu periodenya, dengan populasi ayam 5.000 ekor ayam. Pembongkaran sekam saya lakukan biasanya 2 hari, satu hari yaitu di umur 17 dan 18 hari. Ini karena dari awal brooding saya melakukan pengikutipan atau pengiksan juga silih berganti. Jadi di saat pembongkaran bisa juga dilakukan dengan cara silih berganti. Dua sekat ini kita lakukan pada hari ini dan 2 sekat lagi kita lakukan pada hari esok teman-teman. Menurut saya dari segi efektivitas juga lebih baik dilakukan 2 hari. Karena di saat pembongkaran kita melakukan pergeseran pemindahan tempat makan, tempat minum, tentu membutuhkan waktu yang lama. Dan juga pembongkaran pada cuaca yang panas sebaiknya kita hindari teman-teman. Bisa menyebabkan ayam stres, ayam yang mudah stres, penyakit juga akan mudah masuk pada tubuh ayam. Dan saya menyarankan pembongkaran sekam ini sebaiknya dilakukan atau selesai sebelum jam 12 siang. Dan terakhir saran saya adalah berilah vitamin pada air minum ayam untuk minimalisasi terjadinya stres pada ayam. Sebaiknya setelah selesai pembongkaran sekam ini, tempat minum langsung dibilas dan diberi air bervitamin, air yang mengandung vitamin teman-teman. Demikianlah sedikit berbagi saya pada kesempatan ini. Jika teman-teman ada masukan atau ada yang kurang di kandang saya cara melakukan penurunan atau pembongkaran sekam ini, silakan mengisi kolom komentar. Jika maksud saya menggurui atau mengajarkan teman-teman, ini sekadar berbagi apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya kerjakan di kandang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.